Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Askariji dengan NPM 2415061051. Di video ini saya akan membahas mengenai analisis kebijakan kaderisasi organisasi mahasiswa berdasarkan Peraturan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung tentang Sistem Kaderisasi Mahasiswa. Kebijakan yang saya analisis terhadap pada Pasal 4 Ayat 2 huruf D yang menyatakan selama rangkaian kegiatan kaderisasi tidak diperkenankan adanya kontak fisik yang bersifat mencederai dan melukai serta segala hal yang bertentangan dengan kode etik dalam status Universitas Lampung pasal 30. Menurut saya, kebijakan ini menunjukkan adanya upaya serius dari organisasi mahasiswa dan pihak fakultas untuk menciptakan sistem kaderisasi yang lebih manusiawi, edukatif, dan profesional. Dalam praktiknya, aturan ini bertujuan untuk menghilangkan budaya senioritas berlebihan, kekerasan fisik, intimidasi, maupun tindakan perpeloncoan yang selama ini sering dianggap sebagai tradisi dalam kaderisasi. Dengan adanya aturan tersebut, proses kaderisasi jadi lebih fokus dari perkembangan diri, kemampuan berpikir, kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, dan pembentukan karakter mahasiswa tanpa menggunakan cara-cara yang merendahkan atau menyakiti dari peserta itu sendiri. Kemudian kebijakan ini juga nunjukin bahwa kaderisasi ini bukan lagi dipandang sebagai ajang pembentukan mental melalui tekanan fisik maupun verbal, tetapi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri yang tetap menghormati hak dan martabat setiap mahasiswa itu sendiri. Dengan adanya dampak dari kebijakan ini menurut saya sangat besar dan cenderung positif. Dengan adanya larangan terhadap kekerasan dan tindakan yang mencederai peserta, kegiatan kaderisasi akan menjadi lebih aman dan nyaman bagi mahasiswa baru. Hal ini dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk aktif dalam organisasi karena mereka melihat organisasi sebagai tempat belajar dan berkembang, bukan tempat yang menakutkan. Selain itu, hubungan antara senior dan junior juga dapat lebih sehat karena komunikasi yang dibangun lebih mengutamakan pembinaan, diskusi, dan kerjasama dibandingkan tekanan atau ancaman itu sendiri. Kemudian kebijakan ini juga dapat meningkatkan citra positif organisasi mahasiswa di mata fakultas maupun luar atau universitas. Organisasi mahasiswa akan dipandang lebih baik lagi dari pengembangan karakter dan kepemimpinan yang profesional serta mampu menjalankan kegiatan sesuai aturan kampus. Dalam jangka panjang, aturan ini dapat membentuk budaya organisasi yang lebih modern, terbuka, dan berorientasi pada penggunaan kualitas sumber daya manusia. Jadi menurut saya, kebijakan ini akan efektif bila dilaksanakan secara konsisten dan diawasi dengan baik. Efektivitas kebijakan ini terletak di kejelasan aturan yang secara tegas melarang tindakan kekerasan dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dari mahasiswa. Namun, efektivitasnya tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tapi juga pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Jika pengurus organisasi, panitia kaderisasi, pembina organisasi, dan pihak fakultas benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, maka kebijakan ini dapat menciptakan perubahan budaya organisasi yang positif. Sebaliknya, jika pengawasan lemah atau hanya dijadikan formalitas, maka masih ada kemungkinan terjadinya tindakan senioritas atau intimidasi secara terselubung. Jadi diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen organisasi mahasiswa agar nilai-nilai anti kekerasan benar-benar diterapkan dan setiap kegiatan kaderisasi. Selain itu juga ada evaluasi rutin terhadap kegiatan kaderisasi juga penting dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan tujuan pembinaan mahasiswa. Kebijakan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, bahkan
Aturan tersebut mendukung dan memperkuat peraturan universitas maupun peraturan nasional terkait kegiatan kemahasiswaan. Larangan terhadap kekerasan fisik maupun verbal juga sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai tercantum di dalam Pancasila. Karena itu, kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dijadikan landasan untuk menciptakan lingkungan organisasi mahasiswa yang lebih sehat, aman, dan mendidik. Jadi strategi yang dapat dilakukan organisasi untuk mendukung kebijakan ini yaitu dengan memperkuat sistem pembinaan, pengawasan, dan edukasi selama proses kaderisasi berlangsung. Organisasi perlu memberikan pelatihan kepada panitia kaderisasi itu sendiri mengenai etika, kepemimpinan, komunikasi yang baik, serta metode pembinaan yang efektif tanpa kekerasan. Selain itu, organisasi juga membangun budaya yang mengedepankan rasa kekeluargaan, penghormatan, dan kerjasama antar anggota itu sendiri. Di sisi lain, keterlibatan pembina organisasi seperti dosen maupun pihak fakultas dalam melakukan monitoring kegiatan juga sangat penting agar seluruh rangkaian kaderisasi berjalan sesuai aturan. Dengan penerapan strategi tersebut, organisasi mahasiswa dapat menciptakan sistem kaderisasi yang lebih efektif, profesional, edukatif, dan sesuai dengan tujuan utama organisasi sebagai tempat pembentukan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan potensi mahasiswa. Sekian pemaparan dari saya terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.